menafikan hidupnya penuh dengan perkara-perkara tidak benar. Kau bereskan semua itu Tuhan. Terima kasih biar Kau hadir di sini sebagai imam besar Allah. Terima kasih. Jangan biarkan hamba-Mu melayani karena merasa punya potensi kemampuan manusia hamba semata. Tapi biarlah semua boleh terjadi karena kasih dari Kau. Terima kasih Bapak. Semua yang siap untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom. Kita suka cita. Kita suka cita lagi sekali lagi. Allah kita itu Allah yang senang dipuji. Amin. Allah senang disembah. Kalau manusia sesaat lagi ada maunya, tapi kalau Tuhan tidak. Amin. Puji Tuhan. Kita perkenalkan nama sudah jelas. Hari ini dulu saya pakai kacamata, memang mata tidak lihat tahu. Tapi puji Tuhan, Tuhan buat saya tidak harus pakai kacamata, mata tidak bebas. Puji Tuhan, kita kembali siang hari ini. Terima kasih kepada Tuhan lewat hambanya kembali jemaat kami Bapak Tuanda. Saya boleh dipercayakan juga untuk ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Puji Tuhan, kita kembali akan melihat kedua pelayan sudah ambil bagian dan kini saya juga akan ambil bagian. Kami semua sama. Kalau bahasa dunia bilang berbagai macam jalan yang menuju ke Roma, tapi hanya satu terakhir kita ketemu di Roma. Hamba Tuhan ini bisa satu melayani, mau ambil kejadian dari Wahyu, tapi terakhir kita semua jumpa di Yerusalem baru, tidak kemana-mana. Amin. Mari kita masih fokus kembali sesuai dengan bimbingan mental spiritual di lapas biar. Pasca membangun mesbah. Pasca itu sendiri apa? Pasca sendiri itu berbicara tentang kelepasan, kebebasan. Secara tubuh fisik kita di dalam penjara ya, itu manusiawi kita. Tetapi roh jiwa kita jangan sampai masih terbelenggu. Bukan berarti orang yang di luar tuh sudah rasa bebas, tidak. Dan itulah siang hari ini kita akan duduk bersama-sama di tempat ini. Saya juga mau bagi sedikit apa yang Tuhan mampukan, bukan karena saya. Kita lihat kembali setelah Paskah membangun mesbah. Kalau kita bicara mesbah, baik. Mari saya ajak kita langsung lihat kebenaran firman Tuhan. Biar semua yang kita bicara itu bersumber dari firman. Kalau di luar dari firman, kadang-kadang logika manusia kita lebih. Tapi kalau firman itu sudah pas, tepat, sasaran. Kita lihat dalam kitab Keluaran. Dalam kitab Keluaran 30. Ini akan kita bahas, kita akan baca, kita akan lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan. Sudah dapat kan? Kita lihat ini kebenaran firman ini punya kaitan dengan apa yang tadi dari pertama Bapak Gembala menyampaikan, Bapak Tuanda, ini berkaitan dengan tabernakel. Ini punya satu kaitan. Karena kalau kita baca yang ada di dalam kitab Keluaran 30 ayat 1 sampai 10, namun mungkin di sini saya hanya baca di beberapa ayat saja yang harus kita sama-sama dengar, kita tahu, kita mengerti. Amin. Karena memang mesbah ini penting. Kenapa banyak rumah tangga hancur, nikah-nikah hancur, anak-anak hidup dalam pergaulan yang bebas, melayani Tuhan tapi tidak hidup dalam tanda kekudusan. Bisa atur-atur hari Minggu gereja, tapi masih merokok, masih makan pina, masih minum mabuk. Karena ini nanti kita lihat dalam kebenaran firman Tuhan. Ini masalah mesbah. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, mari bisa ditampilkan tabernakel. Saya melanjutkan apa yang Bapak. Karena ayat ini kita bicara ini ada di dalam konteks tabernakel ini bukan hal yang apa ya, ada anggapan atau beranggapan dari kelompok gereja atau orang-orang lain ini seolah-olah ini tidak perlu dibicarakan.
Ini Alkitabiah. Ini Alkitabiah. Karena kita lihat dari pola tabernakel ini, pola keselamatan di dalam tabernakel atau termasuk di pola. Saudara, orang main bola itu pakai bola tidak? Main bola pakai bola. Kalau tidak pakai bola, makanya nanti yang baik itu lari dari penyerang. Penyerang turun di belakang. Kita hidup tidak mainan itu tidak mengarah. Demikian juga dengan rohani saudara dengan saya. Sebagai orang Kristen kita tidak bisa hanya hidup sebagai orang yang sudah percaya Yesus, saya sudah aman. Yang penting hari Minggu ke gereja. Mau sementara ke gereja, mau isap rokok, mau apa-apa itu tidak ada masalah. Itulah yang menyebabkan kita sendiri dalam kesulitan. Maaf, saya biasa tetap tidak berdiri di mimbar, saya harus dipikir begini. Mari kita kembali lihat dulu dalam pola. Karena apa yang kita belajar ini ada di dalam Ruang Maha Kudus. Sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan dari Bapak Pemala pertama, Bapak Suwana, saya mengulas kembali ya. Itu di depan saya tidak biasa ini saya bawa pakai sertifikat. Itu ada empatian dengan 3 pintu. Jadi tahu ketika Musa bawa bangsa Israel untuk keluar dari Mesir, Musa berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Di atas Gunung Sinai ada 2 perintah yang Tuhan berikan kepada Musa. 2 perintah itu apa? Yang pertama adalah tentang firman Tuhan 10 loh batu. Yang kedua adalah tentang membangun ibadah. Kenapa sampai harus ada tabernakel? Karena masa itu tidak bisa disamakan dengan zaman anugerah. Karena masa itu adalah ketika di mana Allah bisa berjumpa dengan bangsa Israel dan tidak bisa berjumpa satu orang per orang, hanya lewat orang-orang yang Tuhan sudah tetapkan pada masa itu. Salah satunya adalah Musa. Mari kita lihat dalam tabernakel itu ada empatia 3 pintu. 3 pintu itu menuju pada pribadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sementara empatia itu berbicara tentang empat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Di sini Matius berbicara tentang raja. Matius, Markus berbicara tentang hamba. Habis itu Matius, Markus, Lukas berbicara tentang anak manusia. Sementara Yohanes di sini berbicara tentang anak Allah. Sebagai bahwa raja di atas segala itulah Allah kita Yesus. Namun ia juga sebagai seorang hamba. Amin. Seorang pemimpin, kepala dinas, sebagai bupati, sebagai gubernur, itu raja. Tapi di sisi lain itu sebagai seorang hamba. Demikian juga saudara dengan saya. Kita sebagai raja, sebagai kepala dalam rumah tangga. Kita juga hamba. Hamba itu artinya apa? Siap untuk melayani. Bukan model sekarang mau jadi pejabat sampai harus dikawal-kawal ke sana kemari. Itu hamba. Tidak ada model begitu. Saya juga bingung. Kita punya bupati, kita punya gubernur, sampai bupati mau jalan tempat kuda pinggang saja harus dipegang. Makan tempat rokok saja harus dipegang. Tempat pinggang harus dipegang. Apakah itu seorang hamba? Mari, itulah 4 ciri dari Bapa di surga. Sebagai raja, sebagai hamba. Yang ketiga sebagai anak manusia. Ia meninggalkan kealahannya, turun dari tengah-tengah dunia sebagai manusia. Untuk juga merasakan bagaimana Tuhan rasa lapar, kita manusia lapar, Tuhan manusia menangis, Tuhan juga bisa menangis. Hanya bedanya di sini adalah dia tidak berbuat dosa. Haleluya. Tetapi sebagai raja, anak Yesus sebagai anak Allah yang dipermuliakan. Amin. Kita ada di sini, kita sedang mempermuliakan anak Allah, itulah Yesus di atas segala raja. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Setelah kita percaya di luar daripada pola tabernakel itu menggambarkan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus di luar dari agama Kristen. Saudara dengan saya, kita ada di dalam. Itu ada 3 ruangan. Pertama halaman, ruang kudus, ruang maha kudus.
Ketika kita masuk, itu kalau pembakaran pertama, karena dalam tabernakel ini ada dua mezbah. Mezbah yang pertama itu alasnya itu adalah tembaga, berbicara tentang korban Kristus bagi saudara dengan saya. Yang kedua, kalau pembasuhan ketika saudara dengan saya, kita sudah mengerti. Ini pola, kita ikut Tuhan, menjadi orang Kristen. Tapi kalau tidak punya pola, tidak mengerti sejauh mana pertumbuhan rohani kita, sama saja. Kita akan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Makanya tidak heran kenapa banyak rumah tangga hancur, banyak kehidupan anak-anak, mama bapak pendeta, mama bapak majelis, tapi anak sendiri hidup dalam pergaulan bebas. Jangan salahkan anak-anak. Periksa diri kita sebagai orang tua. Mari kita lihat. Setelah itu kita akan masuk dari halaman kita akan masuk di ruang kudus. Di ruang kudus itu ada 5 tiang dengan 4 pintu. Itu adalah karunia-karunia Roh Kudus. Itu juga berbicara tentang 5 jabatan Allah yang sedang Tuhan berikan sebagai pendeta, majelis, sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai guru. Makanya di gereja kalau pendeta takut tegur jemaat, buat takut tegur jemaat karena dosa ini bahaya. Makanya kenapa ada rasul dengan nabi? Sekalipun mungkin tidak ada rasul nabi, tetapi suara kerasulan, suara kenabian itu masih ada sampai saat ini untuk bisa menegur dosa saudara dengan saya. Karena banyak lihat gereja-gereja, maafkan tadi saya berjumpa dengan salah satu hamba Tuhan yang luar biasa, terkenal, punya gereja besar di Jakarta, sudah meninggal, Bapak Pendeta Yakob Nuhai. Gerejanya itu di Kelapa Gading. Saya begitu kami masuk gereja, seorang hamba Tuhan bilang, bro, sebentar kalau masuk di halaman gereja, minta darah Yesus jangan mata. Sudah maksudnya kenapa Bapak? Kita sebentar bicara, tiba-tiba ada yang lewat dari pakai baju berenang masuk di gereja. Artinya bahwa memang hal yang sama, tapi takut ditegur oleh gembala. Makanya kenapa harus ada rasul, harus ada nabi. Itulah suara yang bisa untuk menegur. Dan hari ini saudara dengan saya, kita ada di sini dalam rangka Paskah tentang kelepasan. Amin. Supaya bagaimana kita membangun mezbah, tidak asal-asalan kita membangun. Kita lihat, setelah 5 jawatan kita masuk, ada 3 alat di dalam meja roti sajian, ada 7 kali, bahkan yang puncaknya akan menjadi pokok pembicaraan kita di situ dalam mezbah berupa emas. Itu tentang meja ada roti sajian. Meja itu berbicara tentang apa? Meja itu berbicara tentang hati. Sementara roti-roti yang ada itu 6 sebayang, itu menggambarkan 12 suku. Itulah firman. Firman itu harus ada di dalam hati kita. Sehingga ketika kita mendengar firman, betul-betul firman di hati. Jangan sampai kita mendengar firman taruh di otak pikiran. Kalau taruh di otak atau pikiran, kita akan sama seperti orang Farisi, seperti orang Saduki, seperti ahli-ahli Taurat, luar biasa dengan firman, tapi tidak jelas karena akal budi logika manusia yang dipakai. Mari kita lihat. Kemudian berikut 7 kaki dia itu tentang karunia-karunia Roh Kudus bagi gereja, bagi saudara dan saya. Dan kita akan lihat yang berikut di situ ada mezbah dupa bakaran. Itu yang akan kita lihat dalam kitab Keluaran 30. Perintah Tuhan, mezbah. Mari. Dalam hitungan yang ketiga kita sama-sama baca. Kita baca ayat 1, 2, dan 3. Kita akan sama-sama baca kebenaran firman Tuhan. Keluaran 30 ayat 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Haruslah kau buat mezbah tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga, sehasta panjangnya dan sehasta lebarnya, sehingga menjadi 4 persegi. Tetapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduknya haruslah selaras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang di atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya
serta tanduk-tanduknya haruslah terbuat bingkai emas sekeliling. Haleluya. Saya baca, kalau kita baca seluruhnya di sini, kata perintah di sini haruslah itu ada 16 kali kata haruslah, haruslah, haruslah. Ini perintah bukan dari Musa, tapi ini perintah dari Tuhan langsung kepada Musa. Amin. Mari kita lihat perintah Tuhan kepada Musa ketika menerima mandat di Gunung Sion. Itulah yang dikerjakan. Nah, karena kalau kita lihat mesbah dupa ini, kenapa posisinya paling dekat dengan Ruang Kudus? Artinya apa? Di dalam Ruang Maha Kudus itu ada tutup perdamaian, sementara mesbah dupa di samping. Mesbah dupa di samping. Mesbah itu bicara tentang apa? Dikatakan di sini, ya, saya baca dalam Mazmur ayat yang ke-31. Haruslah kau buat mesbah, haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Amin. Kayu penaga. Kayu penaga di sini itu akasia. Pohon akasia. Kalau kita baca peralatan yang ada dalam, dia pakai ada keldama, di situ juga ada pakai kayu cendana, di situ juga ada pakai kayu gaharu, dan beberapa kayu-kayu. Tapi di sini dikatakan haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Kayu penaga itu apa? Berbicara kenapa sampai ayat yang ketiga dikatakan haruslah kau salut itu dengan emas murni. Ini tabut mesbah. Ini gambarannya ada yang sudah pas. Ini dibangun dengan kayu penaga. Kayu penaga itu berbicara tentang kehidupan saudara dengan saya. Terus kenapa di perintah berikut haruslah disaluti dengan emas? Emas itu berbicara tentang apa? Keilahian Roh Kudus. Amin. Untuk membangun mesbah, hubungan dengan Tuhan tidak bisa dengan kayu penaga kita, harus disaluti. Amin. Harus disaluti dengan emas. Itu zaman perjanjian lama. Bagaimana dengan keadaan saudara dengan saya di zaman anugerah saat ini? Mesbah yang sesungguhnya adalah kehidupan saudara dengan saya. Bagaikan mesbah yang tadi. Kita mau membangun mesbah, tapi harus disaluti dengan emas. Kita mau melayani pekerjaan Tuhan, kita mau membangun doa dengan mesbah. Tapi kalau tidak disaluti dengan emas, maka disitulah kayu penaga, disitulah kayu cendana, disitulah keluarga keharuan manusia kita yang akan nampak, tapi bukan keilahian Allah. Makanya tidak heran mau jadi majelis, mau jadi pendeta semua, tapi maaf kata saya tidak tahu di sini, tapi di jemaat saya di Samopa sini. Majelis itu pulang gereja selesai, pegang Alkitab, buka baru, angka berapa yang keluar. Sementara itu jangan bisa merokok begini, pegang Alkitab. Saudara, sini orang hidup di luar Tuhan mungkin hal biasa-biasa, tapi kalau kita yang hidup di dalam Tuhan itu pelajaran. Kita menghindar kemuliaan Tuhan. Karena firman Tuhan sini mengenai mesbah pembakaran ukupan. Ini mengenai kekudusan. Penekanannya bagaimana kekudusan. Pengikutan kita kepada Tuhan tidak sekedar-sekedar. Jadi celaka lagi hari Minggu mau pergi ke gereja dari rumah, seprokot cepat sampai dekat halaman gereja, pintu atau batu-batu padat terus itu masuk ikut ibadah, keluar cek lagi, oh syukur masih ada, lanjut lagi. Heran, ini sebab masalah yang terjadi. Agama itu merupakan agama yang biasa-biasa. Memang di dalam Alkitab tidak disinggung tentang rokok, tapi firman Tuhan katakan tubuhmu adalah bait Allah. Bagaimana Roh Kudus memasukkan Roh Kudus yang hari-hari dalam tubuh kita? Mari, ini dasar yang harus kita benahi, baru kita bisa bangun bagaimana mesbah yang Tuhan kehendaki. Amin. Kembali lagi dalam pola tabernakel, kita lihat dalam mesbah tabernakel itu tinggalnya di ruang kudus dekat ruang Maha Kudus. Di situ ada
perjanjian Allah. Tabut itu di atasnya ada tutup pendamaian. Di atas tutup pendamaian itu ada 2 geruk. Tabut itu atau kotak. Kotak itu siapa? Itulah kehidupan saudara dengan saya sebagai gereja Tuhan. Di atasnya adalah tutup pendamaian itu siapa? Itulah pribadi Yesus. Di atasnya itu ada 2 geruk. 2 geruk itu tentang Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Kalau kita melihat kembali di dalam tabut itu ada 3 Allah. Ada tongkat Harun yang berbunga, ada 2 loh batu, bahkan di situ juga ada puli emas. Itu berbicara tentang iman, harap, dan kasih. Amin. Jadi kalau kita membangun mesbah, kita mau berjumpa dengan Tuhan, tidak segampangnya orang sebelah bikin. Kenapa saya bilang orang sebelah? Karena mereka ibadah 5 waktu dalam 1 hari. Kita berapa hari dalam 1 minggu? Beda toh. Kita mungkin 2 kali, 3 kali. Tetapi sesungguhnya yang ada di dalam tabernakel di sini, sistem ibadah yang diharuskan 3 kali. Ada ibadah hari Minggu itu meja roti saja. Itu fellowship. Sementara ibadah PA itulah gambaran dari 7 kandil kaki dia emas. Dan yang terakhir adalah budaknya doa bersama. 3 sistem ibadah. Tetap orang yang cenderung cari yang ibadah hari Minggu, sementara doa persembahan sedikit. Dan disitulah ukuran doa saudara dengan saya sudah diukur. Oleh sebab itu mari kita lihat kembali kebenaran firman Tuhan. Kita lihat tabur ini biasa-biasa saja. Alkitab katakan dalam kitab Wahyu pasal 11. Wahyu pasal 11 ayat 1-2. Di situ dikatakan dalam tabernakel itu ruang kudus dengan halaman itu yang diukur. Yang di bagian luar jangan diukur. Itu akan dibiarkan, akan diinjak-injak oleh bangsa lain. Artinya apa? Ini menuju pada 3,5 tahun. Kalau kita jadi orang Kristen, hanya ada di luar halaman, makanya tidak heran Kristen halaman banyak. Karena ketika kita ada di dalam ruang kudus, disitulah sistem ibadah saudara dengan saya. Amin. Kalau di halaman itu Kristen halaman, makanya tidak heran mau ke gereja hidup tidak benar juga anggap biasa karena ada di halaman. Mari kita mengingatkan saudara dengan saya dalam Keluaran pasal 30 ini perintah Tuhan. Kita sedang bangun mesbah. Ini hari Paskah, hari kebebasan, hari kelepasan bagi saudara dengan saya. Amin. Apa yang dibebaskan? Apa yang dilepaskan? Mari kemanusiaan kita. Sebab itu ingatkan kepada jemaat saudara dengan saya. Mari kita adalah hari penaga. Kita manusia biasa adanya. Kita tidak bisa merasa sombong apa karena saya ini majelis. Lebih celaka lagi kalau orang sakit ya, kami biasa waktu lalu waktu masih di Timika pelayanan untuk orang sakit. Ya maaf, saya bukan alergi orang Kristen yang di rumah sakit baru tahu Alkitab dibantah. Tidak salah, itu baik. Tapi pertanyaan saya, waktu sehat itu Alkitab di mana? Waktu sehat itu Alkitab di mana? Nanti Alkitab tinggal hari Minggu mau ibadah baru pegang di atas lemari kasih beli. Ya, mama, kau siapa anak? Tuh jangan sudah ini sudah ibadah. Mari, firman mengingatkan saudara, mesbah domba itulah gereja. Saudara dengan saya, amin. Domba di sini, domba ini adalah campuran di atas ini mesbah domba. Ada rempah-rempah yang dibakar, yang menimbulkan wangi-wangian. Itulah doa dan penyembahan saudara setiap pujian. Itu yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mari, firman mengingatkan saudara. Karena mesbah ini juga tadi sudah saya 3 kali melambangkan doa dan pujian yang kita naikkan kepada Bapa di surga. Mari, apa dampaknya dalam kehidupan saudara dengan saya? Dampak dari
kembali dulu kitab Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal penjaga. Oleh sebab itu mari kenyamanan kota, keselamatan rumah tangga saudara dengan saya, keselamatan pekerjaan kita, bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Amin. Itu lewat doa dan penyembahan saudara dengan saya kita bangun. Oleh sebab itu mari kita tidak bisa santai-santai ya sebagai orang Kristen, karena nanti terakhir dalam kitab Matius 7 ayat yang ke-25 firman Tuhan katakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku, tetapi yang melakukan. Amin. Yang melakukan, artinya itulah bagaimana supaya kehidupan kita bisa aman, nyaman. Roh Kudus ada dalam kita untuk bisa membangun mesbah. Mari firman terus mengingatkan kita semua. Dalam kitab Mazmur itu begitu jelas. Dalam ayat yang kedua dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mari, jangan sampai kita di dalam penjara jadi sia-sia. Bukan di penjara, kita juga di luar sana. Tapi biar kesempatan yang ada ini kita mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengingatkan, penjahat saja tahu berikan yang terbaik bagi anak istrinya, apalagi kita yang orang baik-baik, kita juga butuh. Mari Tuhan terus mengingatkan. Seperti mana kita lihat kembali dalam kitab Yosua. Dalam kitab Yosua itu ayat yang ke-1 ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi lakukanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Dalam membangun mesbah kehidupan saudara dengan saya, kita tidak bisa jalan biasa-biasa. Seperti apa yang tadi dikatakan oleh kitab Mazmur 127. Jangan sampai kita bangun tidur sia-sia, hari-hari itu berlalu begitu saja. Tapi mari kita mau lihat seperti apa yang Tuhan katakan dalam firman Tuhan. Dikatakan dalam ayat yang berikut, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau ada. Amin. Dalam membangun mesbah, mari jangan sampai kita anggap itu biasa-biasa ya, karena sudah sangat jelas perintah Tuhan dalam kitab Keluaran 30 ayat yang ketiga tadi. Mesbah itu haruslah. Kalau dalam satu ayat pasal, dalam beberapa ayat, kalau ada perintah yang sama dan ulang-ulang, berarti itu hal yang serius, hal yang bukan main-main, hal yang serius. Karena apa yang saudara dengan saya lakukan ini bukan karena aturan gereja, ini bukan karena aturan organisasi, tapi ini dalam perintah Tuhan. Haruslah. Makanya dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan
kejutan tawar hati. Artinya apa? Kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Amin. Jangan sampai kita kejutan tawar hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyerah. Hari ini firman datang di sini pelayanan dari kami. Mungkin besok ada lagi Tuhan kirim hamba Tuhan yang lain lagi. Waktu berikutnya artinya apa? Tuhan mau mengingatkan saudara dengan saya supaya kita jangan menjadi orang-orang yang putus asa dan kecewa. Seolah-olah kita sudah ada di balik jembatan, sudah akhir dari semuanya. Tidak demikian, saudara. Saya masih ingat ketika masih aktif kerja di perusahaan, ketika ada orang mencuri tambang emas, itu heboh. Semua bilang, wih, dia curi dong, mana bulan, curi emas. Saya bilang begini, itu dia punya yang kelihatan. Terus kamu sendiri bagaimana? Bukan berarti kita ada di luar sudah sama. Karena bagaimana kita mau bangun mesbah ini, doa yang benar di hadapan Tuhan. Tapi kita juga pastikan diri kita. Mari, kadang-kadang kita hari ini rasanya berat, seperti sudah tidak ada harganya. Mari, Tuhan harus berikan kita kekuatan. Amin. Saya yakin hanya Tuhan yang dapat memberi kekuatan untuk kita. Haleluya. Hanya Tuhan, di luar dari Tuhan tidak ada kekuatan lain apa-apa. Karena di dalam Tuhan pasti ada perubahan sedikit demi sedikit. Amin. Kalau di dalam Tuhan, mari coba kita lihat dalam kitab Yesaya 40. Yesaya 40 ayatnya yang ke pasal 40 ayatnya yang ke-29. Apa kata firman Tuhan di situ? Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Amin. Kehidupan saudara di dalam rasanya sudah tidak mampu, tidak berdaya. Rasanya orang bilang, aduh, maaf kata yang biasa orang bilang sama masyarakat ini, bahasa yang kita tapi hari itu kurang manusia, tidak seperti apa yang Tuhan nyatakan. Makanya dikatakan bahwa dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan terhunung jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Lalu dengan saya mari. Kehidupan kita itu tadi bagaikan kayu penaga. Tetapi ketika roh Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara, kita akan memiliki kekuatan. Itulah roh Tuhan. Amin. Sehingga dengan mudah, dengan gampang kita akan bisa membangun doa dan mesbah. Sekalipun lihat kondisi yang ada, saya pikir bukan menjadi masalah. Mungkin ada hal-hal yang mungkin saudara tidak rasa nyaman. Ketika saudara mau bangun doa, bagaimana mau berdoa ini teman di samping tinggal asap terus. Bagaimana mau berdoa kalau teman di sini memang berat. Tetapi kalau Tuhan bekerja semuanya pasti akan diubahkan. Amin. Mari Tuhan harus mengingatkan saudara dengan saya. Karena dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-7 dan 8. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Amin. Dan untuk dapat mampu membangun mesbah, mari kita hanya bersandar kepada Tuhan, dan Tuhan yang dapat memberi kita kekuatan. Di mana dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Kita orang Kristen kadang-kadang saya rasa lucu mau pergi sembahyang, saya kadang-kadang mau pegang Alkitab kayak takut-takut. Mari Tuhan memberikan kepada kita adalah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Amin. Ada kekuatan.
secara tubuh fisiknya sudah lemah, sudah tidak mampu. Tapi hanya Tuhan yang mampukan. Kekuatan yang Tuhan kasih itu apa? Bicara tentang kerajaan surga, kerajaan surga bukan soal makan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mari, itulah yang Tuhan mampukan bagi saudara dengan saya. Kita hanya bisa buka hati. Amin. Kita hanya bisa buka hati. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang sedang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan akan mampukan kita untuk hadapi dengan tenang. Mari, dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8 lagi dikatakan, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikut menderita bagi intinya oleh kekuatan Allah. Amin. Saudara, ikut menderita bagi Injil. Artinya ini berbicara tentang salib. Harus ada harga yang dibayar. Mari, jadi untuk kita bisa membangun mesbah. Kita bisa membangun mesbah ini, saudara, penting sebagai kekuatan. Karena kalau kita kembali lihat dalam tabernakel tadi, ya, itu mesbah itu dibangun di samping ruang Maha Kudus, di ruang Maha Suci. Mesbah itu dibangun, terus ada kemenyan, ada yang dibakar, baunya harum itu dekat hadirat Tuhan. Itulah kehidupan saudara dengan saya. Mari kita bangun hubungan kita akhir-akhir ini dekat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan yang dapat mampukan hidup kita untuk bisa bangun mesbah. Karena pentingnya mesbah doa dalam keluarga Kristen. Mari, ini berdasarkan 2 Samuel. Mari sebagai acara kita lihat dalam 2 Samuel. Dalam 2 Samuel 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-25. 2 Samuel pasal 2 Samuel 24 ayat 25. Kalau sudah dapat, mari kita akan baca sama-sama. 2, 3. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Amin. Ketika kita sepenuhnya membangun doa mesbah, doa pribadi kita, baik di tengah-tengah keluarga, apa yang Tuhan nyatakan bagi kita di sini dikatakan, dan maka Tuhan mengabulkan doa. Amin. Apa yang menjadi pergumulan saudara dengan saya akhir-akhir ini? Tergantung sejauh mana pergumulan kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan lewat mesbah yang kita bangun. Amin. Dikatakan lagi untuk negeri itu, artinya tempat di mana saudara tinggal, kota di mana saudara sedang berada. Keselamatan kota itu juga ada dalam doa saudara dengan saya. Bahkan dikatakan yang berikut lagi di sini, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Tulah ini satu bencana, satu masalah, satu persoalan. Amin. Ingat ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir sampai ada tulah demi tulah. Itulah yang Tuhan izinkan. Saya percaya mungkin kita tidak mengalami 10 tulah seperti bangsa Israel, tetapi kita ada di zaman anugerah. Tulah-tulah yang Tuhan izinkan, itulah beban hidup saudara dengan saya. Amin. Bagaimana mau supaya lepas, mau diangkat. Saudara di sini, istri ada di rumah, anak-anak untuk bisa aman. Itu kita harus bangun waktu mesbah doa. Amin. Enak, tenang, tidak ada berita. Tiba-tiba di dalam dengar begini, Pak,
Pak, anak perempuan begini, Pak, anak laki-laki, ini masalah, musibah yang sedang terjadi. Supaya keluarga saudara di luar sana aman. Kami pun juga yang ada di luar juga punya hak dan lain yang bisa aman. Kita hanya bisa bangun doa dan mesbah. Amin. Karena hanya doa dengan mesbah itulah yang bisa dapat menyelamatkan kehidupan keluarga saudara dengan saya. Mari, firman terus mengingatkan saudara dengan saya. Mari, supaya kita terus berdiri. Amin. Kuat. Mari, firman datang hari ini untuk saudara dengan saya. Bagaimana kita untuk bangun mesbah di Paskah ini adalah hari kelepasan, hari di mana untuk saudara dengan saya bebas. Kita sekalipun tubuh fisik kita terbelenggu atau berada di balik jerali besi, tetapi bagaimana roh kita itu bisa bebas. Amin. Untuk bisa memuji dan bisa menyembah Tuhan begitu baik. Amin. Itu demikian firman yang bisa saya sampaikan.